Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada topik ini kita akan membahas part berikutnya dari fungsi linier, yaitu pembentukan persamaan fungsi linier. Materi kita pada topik ini yaitu yang pertama ada beberapa metode pembentukan fungsi linier, yaitu yang pertama metode dwi koordinat, kemudian koordinat lereng, kemudian penggal lereng, dan dwi penggal. Baik, sebelumnya akan muncul satu pertanyaan. Dalam fungsi linier kita di topik yang sebelumnya kita membahas ada satu persamaan fungsi di mana y merupakan fungsi dari x. Contohnya di sini ada persamaan y sama dengan 6 plus 2x. Kemudian persamaan tersebut kita gambarkan dalam kurva, yang mana sebelumnya kita cari titik-titik koordinatnya terlebih dahulu. Contohnya sebelumnya ketika kita menggunakan metode table, misalkan kita akan mencari titik koordinat ketika misalkan x-nya 1 atau x-nya 2, berapakah y-nya, sehingga muncul titik-titik koordinat. Dan kemudian kita bisa gambarkan kurvanya. Nah, kemudian sehingga persamaan ini adalah sama dengan kurva ini. Nah, tapi muncul pertanyaan berikutnya. Manakah yang lebih dahulu? Persamaan terlebih dahulu sehingga bisa dibentuk kurva, atau kurva terlebih dahulu sehingga dibentuk persamaan? Nah, teman-teman bisa pikirkan jawabannya terlebih dahulu. Nah, ternyata yang lebih dahulu adalah jawabannya adalah kurva. Kurva ini atau titik-titik koordinat ini itu lebih dahulu ada dibanding dengan persamaannya. Analoginya seperti ini. Fungsi itu menggambarkan fenomena hubungan antara x dan y, di mana pola hubungan antara keduanya dapat diketahui dengan titik-titik koordinat yang ada di sini, yang kemudian fenomena tersebut disimpulkan menjadi suatu persamaan fungsi. Jadi ibaratnya kita melihat satu fenomena, satu data, dan data itu kita petakan dalam titik-titik koordinat. Nah, titik-titik koordinat ini kita ambil kesimpulan, dan kesimpulan itu adalah berupa persamaan. Nah, dari titik koordinat ini dirumuskan persamaan. Begitu juga dalam analisa ekonomi. Kita kumpulkan data-data terlebih dahulu, misalkan data perbandingan antara permintaan atau permintaan daging dengan harga. Kalau pada permintaannya sekian, harganya berapa? Kalau permintaannya turun, harganya berapa? Permintaannya naik, harganya berapa? Sehingga itu secara tidak langsung membentuk yang namanya satu titik-titik koordinat. Nah, data tadi kita bisa kita simpulkan menjadi yang namanya persamaan fungsi linier, atau secara garis besar kita bisa simpulkan perilakunya seperti apa. Jelas ya? Oke. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana dari titik koordinat dari kurva ini kita bisa membentuk yang namanya persamaan. Baik, pembentukan persamaan fungsi linier sebagaimana sebelumnya kita jelaskan, yaitu yang pertama adalah dua koordinat. Syaratnya ada dua titik koordinat. Kemudian yang berikutnya juga kita bisa membentuk persamaan fungsi linier dengan ketika kita punya satu titik koordinat dan kita punya kemiringan garisnya. Atau yang ketiga, ketika kita punya satu titik penggal dan kita mempunyai juga kemiringan garis. Atau yang keempat, ketika kita mempunyai dua penggal, yaitu penggal pada sumbu x dan penggal pada sumbu y. Saya rasa teman-teman juga masih ingat dalam menggambarkan fungsi linier kita juga menggunakan metode penggal sumbu x dan penggal sumbu y. Jadi dalam persamaannya, ketika kita punya dua titik penggal tadi, kita juga bisa membuat persamaannya. Oke, cara yang pertama adalah dwi koordinat. Kapan itu bisa kita lakukan? Persamaan fungsi linier bisa dibentuk
dengan ketika kita mempunyai dua titik koordinat, yaitu titik A dan titik B, dan kita kode di sini, maka koordinat X1 dan Y1, kemudian X2 dan Y2. Nah, contohnya pada kurva ini kita punya dua titik koordinat di sini, koordinat yang pertama, kemudian koordinat yang kedua. Sehingga koordinat tadi bisa kita masukkan selanjutnya dalam suatu rumus persamaan. Rumus untuk membentuk persamaan dengan metode dua koordinat adalah seperti ini, di mana Y min Y1 per Y2 min Y1, kemudian X min X1, X2 min X1. Oke, kita langsung masuk ke contoh kasus. Contoh kasusnya adalah seperti ini. Suatu fungsi linear memiliki titik koordinat. Koordinat yang pertama adalah di sini. Ketika X-nya 3, Y-nya adalah 3. Kemudian koordinat yang kedua, ketika X-nya 5, Y-nya adalah 7. Sehingga kita bisa, ketika ingin kita masukkan ke dalam rumus persamaan, maka kita perlu petakan terlebih dahulu. X1-nya mana, Y1-nya mana, X2-nya mana, Y2-nya mana. Maka kita bisa lihat nilainya di sini. Nilai X1 adalah 3. Sehingga kita masukkan di sini X min X1, yaitu X min 3. Kemudian Y1 adalah 3. Maka kita masukkan di sini Y min Y1. Y min 3. Kemudian koordinat yang kedua, X2 dan Y2. X2-nya adalah 5, Y2-nya adalah 7. Sehingga masuk di sini Y2 min Y1. Maka Y-nya adalah 7. Kemudian di yang kedua, X2 min X1, yaitu 5 dikurangi 3. Kita masukkan persamaan tadi, kita proses sehingga ke tahap berikutnya, yaitu Y min 3 per 4 sama dengan X min 3 per 2. Kemudian kita pindah ruas dan seterusnya sampai muncul persamaan yang terakhir. Nah, contohnya di sini Y sama dengan 3 plus 2X min 6. Maka kita sederhanakan lagi sehingga muncul persamaannya, yaitu Y sama dengan 2X min 3. Maka kurva fungsi linear di sini, di mana kita bisa lihat dua titik koordinatnya, itu sama dengan, atau persamaannya adalah Y sama dengan 2X min 3. Kemudian metode yang berikutnya, yaitu koordinat lereng. Maksudnya gimana koordinat lereng? Berarti kita punya satu titik koordinat dan kita punya kemiringan lerengnya. Contohnya di sini kita memiliki satu titik koordinat, kemudian kita memiliki data berapa sih koefisiennya. Kalau teman-teman pernah dengar dalam kasus COVID-19, pemerintah sering menyebutkan koefisien pergerakan penularannya seperti apa. Nah, itu yang dimaksud koefisien. Nah, contohnya di sini kita memiliki koefisien, yaitu tingkat kemiringannya. Sehingga ketika kita punya koordinatnya 1, kemudian kita punya kemiringannya, maka kita bisa bentuk persamaannya dengan rumusan seperti ini. Y min Y1 sama dengan B tingkat kemiringan atau koefisien dikali X min X1. Kita langsung masuk ke studi kasus. Contoh kasusnya adalah kita memiliki titik koordinat yaitu 3 dan 3, X3, Y3, kemudian kemiringannya adalah 2. Tingkat kemiringannya adalah 2, yaitu setiap terjadi pergerakan X 1 kali, maka akan terjadi pergerakan Y sebesar 2 kali. Maka kita masukkan ke dalam persamaannya, di mana Y1 adalah 3, kemudian B-nya adalah 2, kemudian X1 adalah 3. Seterusnya 2X min 6, kemudian kita pindah ruas, min 3 kita pindah ke sini, menjadi Y sama dengan 2X min 6 plus 3.
min 6 plus 3 sama dengan min 3, sehingga persamaannya terakhir adalah dari titik koordinat 3 di sini dengan kemiringan 2, maka kita bisa bentuk persamaan yaitu Y sama dengan 2X min 3. Oke, cara yang berikutnya yaitu adalah cara dui tunggal. Kenapa dui tunggal? Di sini karena hampir sama seperti ketika menggambarkan persamaan fungsi linier, kita diminta untuk mencari perpotongan pada sumbu X dan perpotongan pada sumbu Y. Nah, sekarang kita balik. Dengan kita tahu perpotongan pada sumbu X dan perpotongan pada sumbu Y, maka kita bisa membentuk yang namanya persamaannya. Contohnya di sini. Nah, dari dua data perpotongan ini kita masukkan ke dalam persamaan, di mana A adalah penggal vertikal, sini penggal pada sumbu Y, kemudian C adalah penggal pada sumbu X. Kita masuk ke contoh kasus. Nah, contoh kasusnya adalah seperti ini. Suatu fungsi linier memiliki penggal pada sumbu X-nya adalah min 3. Di sini ya. Penggal pada sumbu X-nya adalah min 3, kemudian penggal pada sumbu Y-nya adalah min 3, kemudian penggal pada sumbu X-nya adalah 1,5. Sehingga tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Min 3 pada A, kemudian 1,5 pada C. Sehingga akhirnya persamaannya adalah Y sama dengan min 3 plus 2X, atau Y sama dengan 2X min 3. Di mana konstantanya adalah min 3. Jadi ketika X sama dengan 0, maka Y-nya adalah min 3. Kemudian koefisiennya adalah 2X. Oke, selanjutnya cara yang terakhir, yaitu cara penggal lereng. Kapan kita bisa membuat persamaan dengan metode ini? Yaitu ketika kita mengetahui yang pertama, kita tahu koordinat penggal sumbu Y-nya itu di mana. Kemudian kita juga mempunyai data koefisiennya. Nah, sehingga sangat simpel sekali kalau ini. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam persamaan, di mana persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah penggal pada sumbu Y di sini, kemudian koordinat penggal pada sumbu Y, kemudian BX adalah tingkat kemiringannya. Jadi kita di sini bisa ketahui konstantanya adalah min 3, kemudian koefisiennya adalah 2. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Contohnya titik koordinatnya adalah 0, ketika X-nya 0 maka Y-nya adalah min 3, kemudian koefisiennya adalah 2, sehingga kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan min 3 plus 2X, atau Y sama dengan 2X min 3. Oke, kesimpulannya adalah dari beberapa metode penggambaran fungsi linier tadi, yang pertama, ketika garis lurus fungsi linier bisa ditarik atau digambarkan, maka persamaannya bisa dirumuskan. Contohnya, tadi kita memiliki dua titik koordinat. Sini kita punya dua titik koordinat. Ini kan bisa ditarik garis lurus, maka persamaannya bisa dibentuk. Atau kita punya satu titik koordinat dan tingkat kemiringan. Contohnya di sini satu titik koordinat, kemudian kita memiliki tingkat kemiringannya, maka bisa ditarik garis lurus, maka bisa dibentuk persamaan. Atau kita memiliki dua titik perpotongan atau dua titik penggal. Nah, contohnya di sini dua ini. Nah, maka kita bisa tarik garis
lurus juga, atau kita punya satu titik